Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MBS FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara di 107,7 MBS FM Wana Syiar Kajian dan Nada Islami. Dan pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan telah hadir di studio Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Muhsin MHI yang pada kesempatan pagi hari ini juga menemani kita selama kurang lebih 45 menit ke depan dengan kajian kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada kesempatan pagi hari ini pula kita telah sampai pada hikmah ke 111. Dan baik para pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Wa antuma Ustaz Mahbub. Alhamdulillah. Alhamdulillah kullu bi khairin wa afiyah. Dan mudah-mudahan para pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, para pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kita serahkan sepenuhnya pada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul hadiyata asyarah wal mi'ah. Utawi iki iku hikmah kang kaping 111. Laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Itu Mas Mahbub ya. Laisa ora ana sapa kullu man sapa saben-saben wong. Sifate man sabata kang tetep tahsisuhu apa sifat khusus man. Sifat khusus iku sifat sing luar biasa. Kapan nanggone nabi ya mukjizat, kapan nanggone wali wong-wong kawulane Gusti Allah sing saleh ya arane karomah. Iku tahsis bi idhari amrin kharikin kelawan mertelakno perkara kang nulayani lil adati maring kebiasaan ala yadihi ing atase tangane man katayil ardi kaya nglempit bumi wat toyaroni lan mabur fil hawa ing dalem awak-awak ing dalem awang-awang wal masyi lan lumaku alal ma'i ing atase banyu. Khabare laisa kamula iku sempurna tahlisuhu apa sifat murnine man. Min afatin nufus bayane saking pira-pira bahayane pira-pira ati wa ghawa iliha lan tegese pira-pira alane an-nufus. Wa malan barang tad'u kang ngajak apa an-nufus ilaihi maring ma minas syahawati bayane saking pira-pira kesenengan wal muhalafati lan pira-pira perkara kang bertentangan maring syariat. Wa ka'annahu mongko kaya-kaya setuhune musannaf khabare ka'anna yaqulu iku ngendika sapa musannaf laisa kullu mukhassasin bil ayati wal karamati mukhlison minal afat. Laisa ora ana sapa kullu mukhassasin sapa saben-saben wong kang den khususake bil ayat kelawan pira-pira bukti tondo wal karamati lan pira-pira keramat. Khabare laisa mukhlison iku kang selamet minal afati saking pira-pira bahaya.
bal qad yakunu balik terkadang ana sapa ba'dhuman setengah wong khussisa kang den khususake sapa man bil karomati kelawan keramat lam tasbut khabare qad yakunu iku ora tetep lahu kedue man al istiqamatu apa istiqamah. Jadi maksudnya begini, tidak semua orang yang mendapatkan karomah dari Allah itu bisa menjalankan ibadah secara istiqomah. Durung karuan. Jadi belum tentu orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Ini lagi viral ini Mas Mahbub ya kan. Baik, Jadi ya kan berbicara tentang karomah ini lagi viral. Kalau dikatakan apakah ada hal-hal yang di luar nalar pikiran manusia? Ada. Kalau mengatakan nggak ada berarti nggak percaya adanya karomah. Ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Melihat orang dari jarak yang jauh ada. Siapa bilang nggak ada? Maka ada istilah karomah. Ada istilah karomah. Ini kan lagi viral sekarang ini ya kan. Yang nggak percaya adanya gitu-gitu. Zaman Nabi ada mukjizat ya kan. Zaman Nabi ada mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa ya, dilempar jadi ular ya kan. Tongkatnya Nabi Musa dilempar ke lautan jadi daratan. Apa ndak mukjizat itu? Itu kan luar biasa itu. Terjadi kan? Terjadi. Apa itu hanya dongeng fiktif? Tidak. Tidak. Mukjizat terjadi pada hamba Allah selain Nabi, orang-orang soleh, para wali. Terjadi. Mau percaya atau tidak terserah. Contoh, pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kan, itu berkhutbah di Medina. Ya. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab telah mengirim pasukan perang ke Irak, ya kan? Ke Irak. Nah, pada saat yang sama Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di kota Medina. Loh, di tengah-tengah khutbah itu Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan sesuatu yang keluar dari topik khutbahnya. Mengatakan sesuatu yang keluar dengan topik khutbahnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Naik ke gunung. Naik. Loh, ini apa? Khutbah kok berbicara naik ke gunung. Itu di tengah-tengah khutbah. Lah, suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ada di kota Medina itu sampai terdengar pasukan perang yang ada di Irak. Loh, bayangkan ini, Medina dengan Irak itu nggak dekat Mas Mahbub. Itu sudah lain negara, ya kan? Nggak dekat. Dan tidak ada pengeras suara, apalagi handphone seperti sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Itu didengar suara Umar bin Khattab seperti itu didengar oleh pasukan perang yang ada di Irak. Yang jaraknya beratus-ratus kilometer. Didengar. Lah, apakah ini tidak namanya karomah? Apakah ini tidak namanya karomah? Karomah. HP nggak ada.
sound system nggak ada. Bicara di Medina, didengar pasukan perang yang ada di Irak. Iya dah. Loh. Oh, nggak logis ya. Memang nggak logis. Wong namanya khorikul ada kok di luar kebiasaan akal pikiran manusia. Manusia memang nggak logis. Tongkat dilempar jadi ular itu logis apa enggak? Ya nggak logis. Kayak opo iki ya kan. Tongkat kok diuncalno dadi ula iki. Ya gak logis ya wong ngarane mukjizat kok ngongkon logis iku ki opo. Tapi kalau Allah menghendaki tidak ada sesuatu yang tidak terjadi. Logis nggak logis kalau Allah menghendaki kun fayakun, terjadilah. Belum lagi kita berbicara tentang ya kan aulia, yang karamatul aulia. Syekh Abdul Qadir itu pernah melempar gapyak, kop-kop, ya kan. Di kitab Manaqib itu, Lujainuddani itu melempar gapyak itu. Bagia. Dilempar. Santri-santri yang ada di sampingnya itu bingung. Gapyak yang dilempar itu sampai terbang kayak pesawat gitu ya kan. Kemudian nggak nampak gapyak itu jatuh kemana nggak nampak gapyak. Ternyata ya kan gapyak atau bagia itu tadi apa yang dilakukan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, ternyata Sultanul Aulia melempar gapyak itu kepada seorang penjahat. Yang itu antara tempat kediaman beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir dengan penjahat yang dilempar bagia itu jaraknya beratus-ratus kilometer. Beratus-ratus kilometer jaraknya dilempar bagia oleh Syekh Abdul Qadir. Dan itu terkena. Itu mengena perampok tadi. Lah kok iso? Umpama aku nyawat gapyak nanggone rampok sing nggone Bali kono. Kenek. Masuk akal enggak itu? Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau itu sebuah karomah masuk akal. Lah. Terus gimana? Sekarang sudah mulai ada sedikit-sedikit ya kan. Semuanya itu dirasionalisasikan. Nah, Padahal ada keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya dan itu di luar nalar pikiran manusia. Kalau itu diberikan kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau itu diberikan kepada para wali, para hamba-hamba Allah yang sholihin, itu namanya karomah. Jelas ini Mas Bapak? jelas sekali. Lah, akan tetapi lebih dalam lagi hikmah di dalam kitab Hikam ini, lebih dalam lagi, belum tentu orang yang mendapatkan karomah dari Allah itu dia bisa menjalankan ibadah secara istiqomah. Belum tentu. Bahkan ada orang itu yang menjalankan ibadah secara istiqomah, karomahnya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ibadah itu bukan untuk mencari karomah. Nah, ini lebih dalam lagi kalau ini kan, lebih dalam lagi. Ojo awakmu duwe guru, masyaallah, wirite gak maren-maren tapi gak ono karomah. Allah, gak wali gak duwe karomah. Tidak semua wali itu punya karomah. Tidak semua wali itu dikasih oleh Allah karomah. Tidak semuanya. Enggak semuanya. Maka ada ungkapan al-istiqamatu khairun min alfil karomah. Istiqamah dalam menjalankan ibadah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kadang-kadang ada orang weret aja compang-camping tapi dikasih kelebihan oleh Allah berupa karomah. Ya ada saja. Ada saja. Ini. Maka di sini dikatakan
Laisa kullu man tsabata tahsisuhu. Tidak semua orang yang ditetapkan oleh Allah hal-hal yang bersifat khususiyah, yaitu di luar nalar pikiran manusia atau kharikul ada, kamula takhlisuhu, sudah mencapai tingkatan ikhlas yang sempurna. Belum tentu. Artinya belum tentu orang yang mendapatkan karomah sudah mencapai tingkatan istiqomah yang sempurna. Belum tentu. Belum tentu. Ini maksudnya hikmah yang ke-111 itu seperti itu. Laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula takhlisuhu. Maka di sini balqat yakunu ba'du man khussisa bil karamah lam tasbut lahul istiqamah. Bahkan terkadang ada sebagian orang yang dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia belum bisa menjalankan wirid dan ibadah secara istiqomah. Loh, kadang ngono. Ibadahe gak sepiro istiqomah tapi dikei karomah karo Gusti Allah. Maka ukuran kewalian seseorang itu bukan keramat gitu loh Mas. Betul. Ukuran kewalian seseorang itu bukan dia dikasih karomah atau tidak. Belum tentu. Fal karamatul hakiki ya. Maka di sini dikatakan maka keramat yang hakiki ini sudah tidak bicara masalah mukjizat karomah lagi ini itu sudah selesai lah itu. Bagi anak pondok gak usah diributkan itu. Sejak sanawiyah diajarin mukjizat, diajari karomah. Lihat ya. Sekarang kok sudah mulai ada gerakan-gerakan ya kan untuk mengaburkan keyakinan seseorang tentang adanya mukjizat dan karomah. Kono barang sing angel kanggone Gusti Allah kapan wis ngersakno. Ngono lho, kono barang sing angel. Aja atik ya kan ngayang nduk nggone langit. Mangkane nek nggone kene diterangno kharikul ada iku contone katoyil ardi nglempit bumi. Mlaku nang Mekah sak ketipan. Ya ono lho. Urusan percaya gak percaya karepmu, tapi ada. Watoyaron fil hawa, ya kan. Mabur nanggone awang-awang. Oh. Mabur. Masih gak duwe sayap bisa mabur. Wal masyi 'alal ma, berjalan di atas air. Ini namanya karomah kalau diberikan kepada orang-orang yang soleh. Karomah. Tapi sekali lagi tidak semua orang yang mendapat karomah itu sudah mencapai tingkatan sohibul istiqomah. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Maka fal karomatul hakikiyah mongko utawi karomah kang bangsa nyata kang bangsa hakikat hiya yok al karamatul hakikiyah al istiqamatu iku istiqamah. Justru sebenarnya karomah yang sebenarnya adalah ketika orang itu bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan istiqomah. Apa wae ngaji istiqomah, wirid istiqomah. Itu luar biasa. Masih tak duwe karomah. Justru itu adalah karomat yang sebenarnya. Al karamatul hakikiyah hiya al istiqomah. Perkara sing sunnah tapi koyok wajib lho. Perkara sing sunnah tapi koyok wajib. Wapot panjene. Koyok ngaji ben Selasa ngene iki. Waput Mas Abu apa maneh kaya wajib kapan orang ngaji ngono kaya masyaallah kaya ninggalno salat zuhur. Lho ngene iki yo abot ya kan. Yo abot ya.
Isuk-isuk ngene iki ya enak-enak. Ya kan. Ngopi Ustaz. Ngopi ndoprok nduk warung kopi ambek semedil rokokan. Wah enak pisan. Dikongkon ngaji kaya ngene nang studio ya kan. Masya Allah. Ya kan. Lah karena maka berat. Lah tapi dalam rangka untuk istiqomah tadi seberat apapun dia lakukan. Itulah al-karamatul hakikiyah hiyal istiqomah. Allati kang tadmanuha kang tadammanaha kang ngandung ha ing al-karamatul hakikiyah ma apa barang taqaddama kang wis disi apa ma bikhilafil karamati kelawan nolayani pira-pira keramat allati kang hiya utawi allati khawarikun adat iku pira-pira kang nolayani pira-pira kebiasaan. Lah karamat yang hakikiyah ini berbeda dengan karamat-karamat yang dalam tanda kutip khawarikul ada. Lho kok ono dhewek iki duwe guru umpama kaya ya sepurone iki aku harus menyebut ya kan kaya Mbah Murabbi Rohina, Mbah Yaisun Haji bin Hasbillah ya kan. Karomah. Salat duha wae jame iku pas. Jame iku pas. Nek dhewek gelem salat duha wae untung dhewek ya kan. Lah iki Mbah Yai Sun Haji salat duha iku jame pas. Lho wirid bar salat subuh sampai syuruk ya kan sampai matlail sampai apa syuruk ya kan sampai tolaat asyam tolaati syams ya kan lu wirid sing diwaca apa ya dilakoni kanthi istiqomah lho iku lho hakikate karomat iku nang kono kaya Syekhuna wa Murabbi Rohina bagi Mas Buhin wirid apa ae diwaca lho sampai ya kan wirid-wirid sing diwaca iku kitabe ana nang ndi nang kamar ana nang mobil ana kapan mobil dhewek ya kan penuh dengan koran majalah tetek bengek lah kapan mobil Mbah Yai Mas Buhin ya penuh dengan kitab wirid dalail ana nduk mobil ya kan opo wae ana nang mobil ya kan kitab-kitab wirid ana nang mobil kabeh artinya apa ketika dia dalam bepergian tetap pada saat yang sama seperti di rumah membaca wirid. Membaca wirid. Lah itulah hakikatul istiqamah. Hakikatul karamah wiyal istiqamah. Yang mana karamat ini berbeda dengan karamat dalam tanda kutip khawarikul ada. Maka allati tadammanaha ma taqaddama bi khilafil karamat allati hiya khawarikul ada fa innaha mongko setuhune khawarikul ada qad tahsulu iku kadang-kadang hasil apa khawarikul ada ala yadiman ing atase tangane wong lam yakun kang ora ana sapa man khabare yakun mustaqiman iku ajek istiqomatan kelawan ajek tamatan kang sempurna ala yadiman iku tetep ing atase ngarepe wong lam yakun kang ora ana sapa man mustaqiman iku wong kang ajek istiqomatan kelawan ajek tamatan kang sempurna. Lho wa innaha qad tahsulu ala yadiman lam yakun mustaqiman istiqomatan tamah. Bahkan terkadang karomat dalam tanda kutip yang khariqul ada contohnya iso ngayang contohnya itu ada pada seseorang yang seseorang itu belum istiqomah. Kadang ada wirite gak sepiro tapi duwe keramat dikeki Gusti Allah karomah. Lah. Hati-hati. Iku karomat iku kalau saya bisa mengistilahkan itu karomat tingkat TK itu. Karomat yang sebenarnya adalah ketika Allah memberikan wahbah seseorang itu bisa menjalankan ibadah apapun itu bentuk ibadah secara istiqomah.
Apapun itu, wirid umpama Mas Mahbub duwe amalia wirid kaya sing diamalno Mbah Hamid, ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Wis iku tok. Ojo terusno nikmal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ping 450 ning Mbah Mas Buhin ya ijazah ngono nang aku ya kan. Mbok nang awakmu ijazah ngono apa gak iki? Nggih. Ya? Kula pernah waktu ngawas niku. Oh, ijazah langsung gak umum ngono. Belum. Hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450 ya kan. Sobahan wa masyaan hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil wis ngono tok. Lah kok kapan wis mari 450 ditutup nikmal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kabil tu ijazah. Kudu lakoni wirid terus. Kaya ya kan niki Mbah Mas Buhun bolak-balik wis ijazah basyairul khairat. Tapi wis nglakoni apa durung Syekh? Malam Jumat elok zikiran gak ya? Lah apa? Lho mari manakib lah wis. Lho. Ya. Padahal wis ijazah basyairul khairat. Bolak-balik ijazah wisan. Kari ngelakonane. Lah iki sing angel. Lah, ketika kita bisa menjalankan ya kan aurat ibadah itu dengan istiqomah, itulah pada dasarnya hakikatul karomah. Karena apa? Karomah yang bersifat khariqul ada itu terkadang diberikan oleh Allah kepada orang yang belum sampai pada tingkatan mustaqimah, istiqamah dalam beribadah. Makanya ndelok wong ojo kok iku gak iso ngayang berarti durung wali wah. Ngajimu durung khatam Kak, kapan ngono iku ya kan. Mondokmu durung tutuk. Ono santri mbok iso lihin kok nyawang kewalian seseorang itu dilihat dari sejauh mana ya kan karomah orang itu waduh. Berarti ngajimu durung hatam gitu loh. Ngajimu durung hatam. Jadi kita lihat orang ini wiridnya istiqomah apa tidak. Ngajinya istiqomah apa tidak. Ibadahnya istiqomah apa tidak loh. Bayi Abdul Hadi ngaji ku bangkune ae untuk tekel nomor piro iku kenceng. Jam piro mulai ngaji ku gak tahu telesir. Duha jam sakmene ngaji pas ngajine. Lho istiqomah iku sampai nduk jam sak piro. Gak kaya dhewek ngene iki. Kadang ya kedisiken tekone, kadang ya telat ngene iki tekone. Gak iso pas. Tapi sik lumayan ya kan. Wis kabuku rada istiqomah lah ya kan. Ya Mas aku ya. Rada istiqomah insyaallah lah mulai ngaji hikam iki sampai saiki insyaallah rada istiqomah. Lamun prek iku ya bukan karena saya yang berkeinginan untuk libur, karena waktu yang menyebabkan libur ini ya kan, karena waktu ya kan. Mungkin waktu puasa memang off ya kan. Atau waktu ada apa maksud hati mau hati ingin ngaji tapi karena situasi menjadikan harus libur. Tapi insya Allah sudah tergolong istiqomah insya Allah. Ya alhamdulillah ya kan fadl minallah ya kan. Ngaji mari coba bidayatul hidayah insya Allah ya tergolong istiqomah insya Allah ya kan. Ya ya. Insya Allah. Ba'dal maghrib ngaji Minhajul Abidin meskipun hanya berlaku setahun setengah ini insya Allah ya tergolong istiqomah insya Allah. Ya belajar sedikit demi sedikit. Begitu juga zikiran malam Jumat membaca Basyairul Khairat dan Aurat Syekh Abdul Qadir insya Allah sudah 7-8 tahun ini kita lakukan insya Allah juga tergolong istiqomah.
meskipun ada sekali dua kali itu ya kan, gugur, udzur. Ya, wa katsiran malan akeh banget tadharu pertelo apa khawarikul ada ala aidil mubtadiin ing atase pira-pira ngarepe pira-pira wong kang kawitan wirid. Wala tadharu lan ora nampak apa khawarikul ada ala ahli tamkin ing atase ahli tetep. Ahli wis manggon netep. Dan kadang-kadang keramat itu, karomah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang mubtadi, orang-orang yang pemula. Sik nyar-nyaran wirid dikei karomah. Justru orang-orang yang ahli tamkin itu tidak dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa wiridnya tidak terganggu oleh karomah. Gitu loh. Biar engko wirid terganggu karomah iso ngayang rono akhirnya tamune akeh. Waduh. Maren iki gak kober wirid tuh. Tamu terus ae lah. Maka orang yang sudah tamkin, yang sudah menetap, sudah tawajuh ilallah, haqqat tawajuh, itu justru tidak dikasih oleh Allah karomah. Biar apa? Biar wiridnya, biar ibtihalnya, biar dzikirnya tidak terganggu oleh hal-hal yang bersifat karomah. Wala tadharu ala ahli tamkin wal kullu utawis kabehane min ahlillah, iku saking ahline Allah taala. Semua itu adalah ahlu, baik itu yang ahlu tamkin atau yang syahibul karomah. Baik yang dikasih karomat oleh Allah dengan bentuk karomat khawarikul ada, atau yang dikasih karomat oleh Allah dengan hakikatul karomah, yaitu istiqomah. Semua itu adalah ahlullah, keluarga Allah, diaku keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fayam bagi mongko sayukja ikhtiramuhum apa mulyaake ahlullah wa ta'dhimuhum lan ngegungake ahlullah. Lakin yu'addamu, tetapi ne den gungake ahlul istiqamah apa ahli istiqamah aksara kelawan luwe akeh min ahlil karamah, saking ahlil karamah. Maka baik yang ahlul karamah atau ahlul istiqamah, kedua-duanya adalah ahlullah yang wajib kita muliakan dan wajib kita agungkan. Akan tetapi kepada ahlul istiqamah lebih kita muliakan dan lebih kita agungkan daripada ahlul karomah. La yastakhir al-wirdah. Sementara sing dulu Mas Mahbub. Baik, jazakumullah atas keterangannya Ustaz. Ini sangat gamblang sekali bahwa dalam tema kita kali ini lebih kepada sebuah orang yang atau sebuah keistimewaan yang disematkan pada seseorang. Itu merupakan sebuah kesempurnaan. Itu tidak, melainkan istiqomah lah yang sesungguhnya. Jadi sejak awal mondok saya sering sekali Ustaz. Jadi mendengar kata istilah al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Nah, kata-kata itulah yang memotivasi sejak masuk sanawiyah sampai lulus. Jadi istiqomah dalam segala hal apapun itu, ya kata-kata itulah yang sering sekali saya ingat. Mungkin sampai sekarang teman-teman juga masih melekat gitu. Dan itu berat Mas. Berat sekali. Berat. Dan ini ada materi baru, justru istiqomah adalah hakikatul karomah yal istiqomah. Ini istilah baru ini. Kalau dulu kita mengenal al istiqomatu khairun min alfil karamah, di dalam kitab hikam ini, syarah hikam ini ada ibarat hakikatul istiqomah, hakikatul karomah yal istiqomah.
Ya, mungkin dari segi yang kita lakukan di luar pesantren akhirnya ya ada beberapa blunder Ustaz. Baik, sebelumnya kita sapa dahulu sahabat-sahabat kita yang sudah standby sejak awal tadi. Ini ada Bapak Dr. Ali Ahmad Oh, Zainuri ahlan dari ahlan Kediri. Ustaz Dokter. Ya. Ini sejak tadi menantikan Ustaz, dikira libur kita. Eh, Ya, insya Allah syukran. tidak dokter ya kan. Iya. Doa hukum dokter. Kita bisa istiqomah, dokter juga istiqomah mengikuti ini. Alhamdulillah, amin. Dan dari Aris Puji Purwati Ningsih Oh, juga Masya Allah, Dokter Aris ya kan. ada Hasbi Kafa PT Allahumma Lancar hadir gitu. Ada Bayu Muhsinin dari Oh, ini Batam. juga istiqomah juga ini, Istiqomah. Masya Ada Allah. Bapak Yai Abdul Majid Jufri ini. Masya Allah ini Bintan. juga Batam ini ya kan. Bintan, ya ini juga cukup istiqomah juga Masya ini. Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Dan Maka, ada Bapak Bendara Inkafa ini Ustaz. oh, Bapak Ustaz Fahmi. Fahmi, Masya Allah ya kan. Mudah-mudahan mengikuti yang lain bisa istiqomah Iya, ya kan. ini nyimak dari MI Al Islah Pedulungan dari desa beliau tinggal nih Ustaz. Ada dari Cipeng Sleng gitu ya, Kopil tuh. Mungkin kita waktu bahas ijazah tadi. Ijazah tadi. Iya. Alhamdulillah ini ngaji dapat ilmu plus ijazah ini Ustaz. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau santrinya Mbak Kiai Mas Buhin rata-rata dapat ijazah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Sobahan wa masya'an kalau bisa, kalau nggak bisa ya sobahan saja atau masya'an saja. Ya meskipun hasbunallah wa ni'mal wakil kalau kita wiridkan itu paling 5 menit Mas Mahfud. Iya. 450 paling 10 menit lah katakan ya kan. Nah, kalau kita agak kurang ajar gitu sambil ngopi sambil rokok hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Modelnya seperti saya ini. Itu masih untung itu, masih untung. Insya Allah kata Mbak Kiai Mas Bohin, insya Allah segala masalah yang kita hadapi seberat apapun akan ada jalan keluar nanti. Beliau sudah waktu memberikan ijazah itu kepada Al-Fakir sudah menyampaikan testimoni yang beliau alami sepanjang hidupnya ya kan, permasalahan sesulit apapun ya kan. Nah, beliau dapat ijazah itu dari banyak wali-wali Allah, diantaranya adalah Mbah Yai Hamid Pasuruan. Nah, ini insya Allah semua santrinya Mbah Yai Mas Buhin dapat ijazah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sekali lagi ini para pemirsa yang ada di rumah jangan melihat ya kan kewalian seseorang itu dari sebuah karomah, jangan. Justru lebih tinggi derajat istiqomah ahlul istiqomah daripada ahlul karomah. Lebih tinggi derajat ahlul istiqomah daripada derajat ahlul karomah. Dan dikatakan tadi justru hakikat karomah adalah sebuah istiqomah. Baik, ini menarik sekali. Ada pertanyaan Ya, dari monggo. nama tidak dikenal. Perbedaan istiqomah dengan ambisi apa ya Ustaz? Istiqomah dengan ambisi. Jelas beda jauh istiqomah dengan Ambisi. istiqomah dengan ambisi. Atau mungkin gambarannya seperti Oh iya. setiap melakukan istiqomah kan Oke. ada sesuatu yang dipaksakan Istiqomah untuk dengan beristiqomah. ambisi, ya kan? Iya. Istiqomah itu sudah dilakukan itu istiqomah. Tapi kalau ambisi itu dorongan yang ada pada jiwa seseorang yang menjadikan orang itu bisa istiqomah. Jadi ambisi itu adalah seperti stimulus, pendorong seseorang untuk mencapai amalan yang istiqomah itu ambisi. Proses gitu ya. Lah. Proses menuju istiqomah. Proses perlu menuju ambisi, istiqomah itu adalah lewat ambisi. Dan berbicara istiqomah lebih diorientasikan pada keikhlasan kita dalam menjalankan. Kalau ambisi itu kan
Sering kita konotasinya adalah dunia, ya kan, Iya. kalau ambisi. Tapi kalau istiqomah itu adalah ta'abudiyah, yaitu ukhrawiyah. Kita menjalankan semuanya itu adalah ta'abudiyah, yaitu taqarrub ilallah. Ambisinya adalah dekat kepada Allah. Allah. Baik. Dari para pendengar yang sudah bergabung, jazakumullah khairan kasiran. Ada yang barusan bergabung dari sini, ada Cak Antox, ahlan Cak Antox. Baik para pendengar, dari bahasan kita terkait hikmah yang ke-111 ini, bahwa kita dituntut untuk selalu lebih ke arah istiqomah daripada sebuah karomah yang tampak di mata kita kan. Ya. Jadi Dan ya, dalam menjalankan ibadah itu jangan mentarget karomah, jangan, ya kan? Jangan, Jangan tujuan wirid itu untuk mencari karomah, jangan. jangan. Karomah itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada hambanya, yang dipilih oleh Allah. Tapi tidak semua hamba pilihan Allah dikasih karomah oleh Allah. Justru ada yang dikasih karomah berupa istiqomah. Dan itulah, kalau memang kita membaca kitab ini tadi, justru istiqomah itu adalah intisari dari sebuah karomah. Hakikatul karomah hiyal istiqomah. Al karomatul ulya hiyal istiqomah. Karomah yang tinggi ketika kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah secara istiqomah. Dan istiqomah itu berat. Dan istiqomah itu berat. Karena berat, maka itu adalah sebuah karomah yang luar biasa. Makanya khairul umur adwamuha wa inqallah. Kata Nabi itu sebaik-baik perkara itu yang istiqomah, meskipun itu tidak banyak. Seperti kita ngaji meskipun seminggu sekali di radio, kan nggak banyak seminggu sekali. Tapi kalau kita bisa menjalankan ini secara kontinuitas istiqomah, maka akan menjadi khairul umur. Khairul umuri adwamuha wa inqallah. Baik, jazakumullah Ustaz. Saya rasa jelas sekali apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan tanpa terasa ini Ustaz, waktu kita yang mempertemukan kita, waktu Dan juga lah yang akhirnya sangat memisahkan menyenangkan kita. dan menggembirakan kita bisa Iya, gabung ini sama Bisa bergabung. sahabat-sahabat ikhwan semua yang ada di Bintan. Masya Allah, Ustadz Majid, ya kan, kayak Bintan ini. Jauh terasa dekat ya ini. Iya, Syekh Bintan ini. Ini karomah ini, jauh terasa dekat ini. Tayyil ardi ini, melempit bumi ini, ya kan. Versi milenium. Iya, karomah versi modern ini, ya kan. Iya. Karomah versi milenium ini. Subhanallah. Baik Ustaz. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya di sini Mahmud Junaidi dan sahabat saya Akhi Syekhu yang setia menemani saya di sejak awal hingga akhir perjumpaan kita kali ini. Mohon undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di 107,7 MBS FM dan di live Facebook MBS FM. Dan untuk doa penutup dan kata terakhir dari Al Ustaz, kami serahkan sepenuhnya. Tafadhol Ustaz. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Mahbub dan Mas Syekhu dan kepada pemirsa semua yang ada di rumah, ikhwan semua, ya kan, junior saya, senior saya, ya kan, udah ada Dr. Ali Yenuri, Masya Allah, ya kan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Dan kata kunci dari multaqo kita pagi hari ini, Allah bisa melakukan apapun yang dia kehendaki, meskipun itu di luar nalar akal manusia, dan kita harus percaya dengan itu. Yang diberikan oleh Allah kepada para nabi namanya mu'jizat, yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang soleh namanya karomah. Tapi tidak semua orang yang ahli istiqamah itu mendapatkan karomat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru istiqamah itu lebih utama dan lebih baik, lebih unggul daripada karomah itu sendiri. Dan ada yang mengatakan bahwa
istiqomah adalah hakikat dari sebuah karomah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya kan. Setiap iltiqa kita dalam majlisul ilmi ini menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah khasyah kita kepada Allah, menambah sadar kita atas kehambaan kita, atas status kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang tidak bisa berbuat apapun tanpa diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada akhirnya semoga tidak menjadikan diri kita sombong, baik itu kepada sesama manusia, apalagi sombong kepada Allah. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.